Sementara itu di pesantren, Umi merasa jika kesehatan suaminya akhir-akhir ini sedang tidak baik. Walaupun Abah mengatakan jika dirinya baik-baik saja dan hanya masuk angin biasa. Namun Umi tetap merasa jika sebenarnya suaminya sedang tidak sehat. Abah tetap melakukan kegiatan seperti biasanya. Walaupun Umi sudah memintanya untuk banyak beristirahat akan tetapi Abah tetap memilih untuk tetap beraktivitas di tengah kondisi kesehatannya yang semakin menurun. Benar saja, akhirnya Abah menyerah dengan kondisi kesehatannya. Pagi ini bahkan beliau terpaksa harus salat subuh sambil berbaring karena sudah tidak tahan lagi untuk berdiri. Umi lalu memanggil semua anaknya. Hampir semuanya setuju untuk membawa Abah ke rumah sakit. Akan tetapi Abah bersikeras tak ingin dibawa ke sana. Abah ingin dirawat di rumah saja. Ingin dirawat oleh kalian anak-anak Abah. Semuanya tak bisa memaksa. Mereka lalu hanya memanggil dokter untuk memeriksa keadaan sang ayah. Setelah 2 hari, Lela dengan perasaan sedihnya melihat sang ayah yang tak berdaya karena sakitnya. Memijat perlahan kakinya sementara Siti memijat tangan dan sesekali mengusap keringat di kening Abah. Abah, Aisyah akan marah jika tak diberitahu. Ucap Lela dengan pelan. Abah membuka matanya perlahan. Sebaiknya jangan. Dia punya suami sibuk yang harus diurusnya. Lela dan Siti berpandangan. Siti lalu mendekati Abah lebih dekat. Abah, kita tahu jika suaminya tak akan marah jika Aisyah ke sini dan melihat keadaan Abah. Jika kami tak memberitahunya, kami tak sanggup menghadapi kemarahannya nanti. Sejenak Abah tampak berpikir. Dalam hatinya Abah juga sebenarnya sangat merindukan Aisyah. Di tengah sakitnya seperti ini, berharap semua anaknya berkumpul. Dan hanya Aisyah lah yang tidak ada di sampingnya saat ini. Abah lalu menganggukkan kepalanya. Tentu saja Lela dan Siti senang akhirnya mendapat izin Abah untuk memberitahu Aisyah. Lela langsung menghubungi adiknya. Aisyah sedang tidak enak badan. Setelah suaminya pergi bekerja dia menghabiskan banyak waktunya di tempat tidur. Selain itu Aisyah juga merasa sedikit gelisah. Entah mengapa 2 hari ini dia terus memikirkan Abah. Dia segera mengambil ponselnya untuk menelepon Umi dan menanyakan kabar semuanya. Namun sebelum dia memulai panggilan telepon, Lela kakaknya telah meneleponnya terlebih dahulu. Dan benar saja, rasa gelisahnya terjawab sudah. Aisyah kaget mendengar kabar Abah yang sakit. Dia langsung menelepon suaminya. Di perjalanan, Alfian melihat istrinya yang cemas. Sambil menyetir dia terus mencoba menenangkannya. Apa mungkin karena penyakitnya kambuh lagi? Tanya Aisyah melihat suaminya dengan cemas. Alfian terdiam sejenak. Bisa saja iya atau tidak. Kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Karena itu sesampainya di sana kita harus bisa membujuk Abah agar mau dibawa ke rumah sakit. Aisyah menahan tangisnya ketika dia melihat ayahnya tergolek lemah tak berdaya. Dia mencium tangan Abah beberapa kali. Abah yang tidur merasakan kehadiran Aisyah. Dia lalu tersenyum bahagia melihat putri kesayangannya telah ada di hadapannya. Abah, Aisyah datang. Abah mengangguk pelan sambil berusaha untuk tersenyum. Tangannya berusaha membelai pipi sang putri. Abah, ayo kita ke rumah sakit. Abah harus dirawat di sana. Abah langsung menggelengkan kepala. Tidak nak, biarkan Abah di sini. Tapi Abah, apa kamu akan mengajak Abah yang sakit ini berdebat? Tanya Abah dengan suaranya yang bergetar. Aisyah langsung menangis. Menenggelamkan wajahnya di dada sang ayah. Dia lantas ingat jika dirinya seringkali berdebat dengan sang ayah. Maafkan Aisyah Abah. Aisyah menangis terseduh. Semua orang yang ada di sana juga turut menangis. Tak terkecuali Umi yang duduk di samping suaminya. Dia terlihat sangat bersedih. Abah mengusap kepala putrinya. Kamu putri kesayangan Abah. Abah sangat bangga padamu. Aisyah tak mengangkat kepalanya. Dia tetap menangis di dada sang ayah. Alfian dan Anita yang baru saja datang mengambil peralatan kedokteran langsung menghampiri Abah untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Aisyah langsung bangun memberi tempat untuk suaminya memeriksa keadaan Abah. Aisyah yang akan bangun tertahan oleh Abah yang tiba-tiba menggenggam erat tangannya. Seolah memintanya untuk tetap berada di sampingnya. Semua kakaknya yang melihat hal itu meminta Aisyah untuk kembali duduk dan terus berada di samping Abah. Mereka seolah tahu jika dari dulu Aisyah memang anak kesayangan ayah mereka. Namun hal itu tidak lantas membuat mereka iri. Karena memang Aisyah layak untuk dijadikan anak kesayangan. Alfian terlihat putus asa melihat hasil pemeriksaan Abah. Begitu juga dengan Anita yang kini menunduk sedih. Tekanan darahnya sangat rendah, ucap Alfian melihat semua orang. Alfian lalu memberikan beberapa obat melalui selang infus. Sedangkan Anita memantau detak jantung Abah pada alat pemantau detak jantung portabel yang dibawanya. Beberapa orang pergi untuk menunggu di luar kamar. Kini hanya ada Aisyah dan Umi serta Alfian dan Anita yang terus mengawasi perkembangan Abah. Aisyah terus menatap wajah Abah dengan sedih. Dengan sambil terus menitikkan air mata. Dia terus berdoa di dalam hatinya. Alfian duduk di samping istrinya. Berusaha memberinya kekuatan untuk tetap kuat dan tegar. Aisyah lalu melihat Umi, memegang tangannya dengan erat. Dia lupa jika yang paling sedih di sini sudah pasti adalah ibunya. Umi, insya Allah Abah akan baik-baik saja. Ucapnya demi menghibur sang ibunda. Umi tidak menjawab, dia hanya mendekati putrinya lebih dekat lalu memeluknya erat. Tak lama Zaidan muncul. Setelah mendapat kabar jika Abah sakit, dia segera datang untuk melihatnya. Zaidan menghampiri Abah lalu mendoakan kesembuhannya. Dia lalu kembali keluar, untuk menunggu bersama yang lainnya. Beberapa saat kemudian, Abah membuka matanya. Aisyah mendekati Abah. Menanyakan apakah ayahnya membutuhkan sesuatu. Abah menggelengkan kepalanya. Dia hanya menatap Aisyah dengan lekat. Seolah ingin meluapkan rasa rindunya selama ini. Dengan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tegar dan tidak menangis, Aisyah mencoba membujuk Abah agar mau pergi ke rumah sakit. Abah, kesehatan Abah tidak baik. Abah harus segera mendapatkan perawatan di rumah sakit. Abah kembali terpejam tidak menjawab. Dia hanya semakin mengeratkan genggaman tangannya pada Aisyah. Semua orang sudah kembali masuk ke dalam kamar. Mereka tampak bersedih dan putus asa. Abah, kenapa Abah seperti ini? Abah harus kembali sehat karena kami semua masih membutuhkan Abah. Aisyah tak tahan lagi. Dia menangis terisak. Abah membuka matanya perlahan. Dengan isyarat dia meminta Ahmad juga anak-anaknya yang lain untuk mendekatinya. Anak-anakku, Abah tak akan selamanya ada. Kematian akan memisahkan kita. Kematian adalah hal yang paling jauh dari pikiran kita. Walaupun sebenarnya ia paling dekat dari segala yang dekat dengan kita. Abah berusaha untuk berbicara walaupun dengan napas yang tersengal-sengal. Mendengar itu hati semua anaknya langsung hancur redam seolah Abah telah mengisyaratkan akan kepergiannya. Anak-anakku, jika Abah telah tiada, janganlah bersedih terlalu lama. Bukan air mata tapi ikhlas dan doa yang Abah minta, ingatlah untuk tetap teguh pada apa yang sudah Abah ajarkan. Apapun yang kalian lakukan, Allah tetap tujuan. Abah berusaha menatap semua anaknya bergantian. Putra-putraku, lanjutkan perjuangan Abah dalam syiar agama. Tetaplah kompak dan selalu bersama. Abah juga titipkan ibu dan saudari-saudarimu. Kasihi dan jaga mereka. Jaga ibumu. Dia istriku tercinta. Dari rahimnya lahirlah kalian ke dunia. Selalu temani, jangan pernah meninggalkannya hingga ia merasa kesepian nantinya. Abah menatap Umi. Umi tak kuasa membendung tangisannya. Dia memeluk suaminya sambil berderai air mata. Abah lalu melihat putri-putrinya. Putri-putriku, suka duka, jatuh bangun sedih pilumu. Abah telah berusaha menjadi pembela, peneman setia, merawat luka. Namun bila Abah tak ada lagi, tak mampu lagi dengar rintihan hati, maka berlarilah ke arah ilahi. Abah menyela perkataannya dengan menyebut nama Allah beberapa kali. Abah melihat Lela dan Siti.
Air matanya tiba-tiba menetes. Maafkan Abah. Abah tersengal. Masih banyak yang ingin dikatakannya namun apa daya karena kini napasnya terasa sesak. Lela dan Siti menangis terisak. Maafkan Abah harus pergi sebelum melihat kalian berdua menikah lagi dan hidup bahagia. Ucap Abah lagi memaksakan diri. Abah lalu melihat Aisyah. Tetaplah menjadi perisai keluarga ini. Abah tenang meninggalkan saudarimu karena tahu ada kamu yang akan menjaga dan melindungi mereka. Tetaplah menjalankan segala perintah Allah dan jauhilah larangannya. Semoga kita sekeluarga bisa berkumpul kembali di surganya. Abah kembali melihat semua anaknya satu persatu sambil berusaha untuk tersenyum. Kemudian dia menutup matanya sambil terus menyebut nama Allah berkali-kali. Aisyah kembali memeluk Abah. Air mata mengalir deras dari kedua pelupuk matanya. Anita dan Alfian melihat denyut jantung Abah yang kian melemah. Ahmad segera menghampiri Abah, mendekati telinganya untuk membimbingnya mengucapkan kalimat tauhid.